Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdusyams. Kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, Aminah. Utsman terlahir di Thaif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Utsman bin Affan adalah sahabat dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Dzu Nurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Berikut kata-kata bijak Utsman bin Affan yang inspiratif dan penuh makna mendalam. Seandainya hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang atau tak ada bosan-bosannya membaca ayat-ayat Tuhan kita. Dan sungguh aku tidak suka didatangi satu hari pun di mana aku tidak melihat mushaf Al-Quran. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dengan hak atau benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Janganlah kalian lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai terhadap kalian. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin merasakan takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa dia akan berharap? Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang atau bosan dari membaca Al-Quran. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat senangmu. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman. Berbisnislah atau berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalian akan mendapatkan untung. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka.
Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi soleh dan bersih. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan pada raut wajahnya, atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka, dan janganlah kalian menganiaya mereka. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang mau meninggalkan dunia. Malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Salat itu amal terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mampu mengajak berbuat kebaikan atau amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mampu mencegah perbuatan mungkar atau nahi mungkar dan menjaga diri dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia, dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, orang yang pintar akan menyiapkan diri untuk kehidupan sebelum meninggal dunia. Saudaraku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah berusaha memperoleh cahaya untuk menerangi gelapnya kubur, dan takutlah bila mana dibangkitkan dalam keadaan buta. Aku heran kepada manusia yang mentaati ajakan setan, padahal mengetahui setan sebagai musuh. Janganlah memaksa anak kecil untuk mencari nafkah. Jika tetap memaksa, jangan heran apabila mereka mencuri. Janganlah kalian bebani perempuan yang tidak memiliki keahlian untuk mencari nafkah. Jika kalian memaksa, maka mereka bisa menjual kehormatannya. Gunakanlah kemampuan yang ada untuk mencari makanan.
Aku heran pada mereka yang mengumpulkan harta, padahal telah mengetahui adanya hisab. Ilmu lebih cantik melebihi mangkuk yang cantik, sedangkan orang yang menuntut ilmu lebih manis daripada madu. Beramal menggunakan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Ingatlah kalian saat berada di tempat yang kian berubah. Bersiaplah bagi orang yang kebaikannya tidak pernah bertambah, maka bersiaplah untuk dijilat api neraka. Demikianlah kata-kata bijak Utsman bin Affan. Semoga terinspirasi dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.